Guys, sebentar lagi, aduh, bismillah, Global Summit Flotilla akan memasuki Gaza, ya. Dan ada puluhan orang Indonesia ada di sana. Dan kita doakan ini adalah mungkin pintu awal dari masuknya bala bantuan yang mungkin akan merubah wajah dunia, atau juga mungkin jika ada satu pun yang bisa masuk, maka ini akan ada satu breakthrough, ya. Ini perjuangan yang besar karena bukan cuma Indonesia saja, tapi ada puluhan negara yang ikut serta. Berapa negara total perkiraan? Ya, sekitar 50-an kalau nggak salah. 50-an ya, berarti jumlah kapalnya akan banyak banget dong berarti. Iya, karena aku update tadi pagi, kalau nggak salah kan update kan terus ada yang di grup internasional gitu. Ada kapal dari Italia sama Greece juga gitu yang nambah akan gabung. Bayangan kamu gimana? Apa sih yang terburuk bisa terjadi? Emang kita tuh dipersiapkan dengan berbagai skenario. Kayak misalnya kalau misalnya di intercept gimana, apa tindakan kita supaya kita nggak harm, nggak langsung di take door. Kemarin tuh ada kejadian yang mengagetkan sih. Ini aku tangkep ya Kak ya. Jadi ada drone, tapi drone Israel gitu ya, masuk perairan Tunisia kayak ngebom kapal mereka gitu. Nah, dari kemarin juga udah pada tahu bahwa yang berangkat di sana ada Kawanda Hamida, Ustadz Ammar, Risalah, Muhammad Rizky, Ustadz Hussein, dan tentunya juga Ciki Fauzi. Nah, sekarang ini kita terhubung sama Ciki nih. Beliau sekarang sudah ada di Tunisia. Nah, apa kabar? Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam Kak Ari. Waduh, ini suasana Tunis ya? Iya, ini suasana Tunis, jadi tuh kayak Afrika, tapi pedestriannya tuh rada. Ini karena tuh di kotanya aja ya, di kota Tunis itu rada ada sentuhan mirip Prancis ya gitu, dan bahasanya tuh Arab dan Prancis. Jadi parle français gitu-gitu ya? Ngomongnya setengah Prancis, setengah Afrika ya? Aku cuma maxi, bonjour. Nah, di sini kan berarti perbedaan waktunya ada berapa jam ya? 8 jam? 6 jam? 6 jam. Berarti Ciki udah berapa hari di sana? Udah berapa hari ya? Dari 31 Agustus ya. Aku sampai udah ngitung hari. Udah muter-muter Tunis berarti? Sebenarnya karena kita padat, jadi kita tuh sekitar Tunis, kota Tunisia aja latihannya. Ada yang kita latihan di barak yang gedung buruh-buruh gitu, kayak pusat pergerakan buruh. Terus ada di tempat lain. Jadi kita latihan tuh pindah-pindah juga di beberapa tempat gitu, dan kebanyakan kita jalan kaki tinggalnya. Oh, jadi di sana tuh ada training juga gitu. Training buat apa? Training apain? Justru training itu wajib diikutin. Jadi kita selalu kayak absen gitu pakai paspor kita. Kalau misalnya kita miss satu kali training, nggak bisa ikut berlayar. Jadi kemarin itu belum tentu semua yang ikut training itu berlayar karena keterbatasan kapasitas di kapal. Oh, jadi yang udah berangkat pun nanti akan diseleksi lagi? Iya, tapi kemarin udah pembagian kapalnya. Alhamdulillah, ya Indonesia mostly banyak yang naik. Tapi emang ada yang nggak naik. Oh, tapi udah seleksinya udah lewat? Udah kemarin. Jadi Ciki masuk nih? Alhamdulillah. Berapa orang sih kontingen Indonesia yang akhirnya berangkat? Nah, jadi sebenarnya masih mau diusahakan lagi sih. Semoga kalau bisa ya semuanya gitu. Setahu aku sih terakhir seperti itu. Tapi waktu kemarin berangkat berapa orang? Berapa ya? Jadi itu terus bertambah. Yang bareng aku itu kloternya ada sekitar 15 orang. Terus besoknya ada lagi ada dari NGO lain juga. Kayak Bang Amar tuh beda kloter sama aku berangkatnya. Iya, karena Bang Amar waktu kamu belum berangkat dia udah duluan sampai situ kayaknya deh. Enggak, jadi pulang dulu. Oh, dia pulang dulu ya? Iya, dari Jordan pulang dulu, terus baru ke sini. Waktu meninggalnya pejuang Palestina itu, kita sempat bikin podcast begini juga nih. Beliau lagi di sana gitu kan. Tapi di satu hotel ini ada semua tuh. Bang Amar, Ustadz Hussein. Kita kebagi 2 hotel gitu sih Kak. Ada yang di sini, ada yang di hotel lainnya.
Oh gitu. Di hotel ini cuma Indonesia atau ada dari negara lain? Campur, ada dari mana aja sih. Boleh tahu nggak ada berapa negara yang udah ketemu? Kalau nggak salah, wah, ada banyak banget sih. Aku sampai nggak tahu kalau kenalan sama orang. Ya, aku kenalan, Hi, I'm Ciki from Indonesia. Oh, I'm from Finland. I'm from Maroko. I'm from Bahrain. I'm from, aduh banyak banget. Banyak Masya banget. Allah. Masya Allah banyak banget. Dan aku ngelihat ya, kalau kita kan, Masya Allah bersyukur ya kayak, kita tuh diorganisir dengan IGTC yang Heeh. sangat berusaha optimal membuat semuanya tuh terorganisir dengan baik gitu ya. Dan emang kalau dinamika international mission ini uncertainty-nya tuh benar-benar tinggi banget. Bahkan steering committee-nya tuh juga bilang di setiap briefing, ini international mission, we may not perfect, tapi we keep going forward gitu. Dan Tiago, terus ada founder-founder, Oh Tiago ikut. Tiago ikut kemarin nge-briefing. Jadi baru datang dari Barcelona, terus dia langsung briefing-briefing kita gitu. Nah, terus founder-founder Freedom Flotilla Coalition-nya yang dari tahun 2006 itu tuh Masya Allah Heeh. ya Kak, itu tuh udah berumur banget. Ibu-ibu, nenek-nenek umur Heeh. 84 tahun sama 74 sama 79 tahun dan mereka ikut berlayar tuh dari 2006. Kalau yang nanti mereka nggak ikut berlayar karena katanya umur. I'm already Heeh. 84 gitu. Jadi dari umur tuh udah nggak mungkin karena jalan juga udah pakai tongkat itu bule-bule non muslim tapi mereka benar-benar mempersiapkan kita untuk berangkat dan kemarin juga ada banyak materi-materi yang dibawakan sama alumni-alumni Mafi Marmara yang bule-bule gitu. Oh alumni Mafi Marmara juga bergabung juga. Nah di sana berarti ada Greta Thunberg juga ketemu dong berarti ya? Ada kemarin aku ketemu, aku kasih semangat lewat tes Cikigo gitu aku kasih karena kemarin tuh ada kejadian yang mengagetkan sih. Ini aku tangkap ya Kak ya. Em, jadi ada drone, tapi drone Israel gitu ya masuk perairan Tunisia kayak eh, kapal mereka gitu bom kecil atau apa dari drone. Aku kurang paham kayak Oh gimana iya bis. itu ada di Al Jazeera tuh beritanya. Nah, iya aku tuh kurang kurang clear ya karena kita juga nggak boleh ke pelabuhan langsung gitu. Jadi aku belum nangkep persis beritanya tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi aku lihat dari live teman-teman yang sekapal sama Greta, ada namanya Yusuf Omar. Mereka live. Yusuf Omar aku kenal. Aku kenal Yusuf yang punya Sin TV. Iya iya betul betul. Nah dia kan live kan waktu di Don. Mungkin ya biar kita juga tahu gitu apa yang lagi terjadi. Aku ngeliat kok bisa ya gitu bisa masuk ke perairan Tunisia. Aku juga masih rada eh, masih rada nyernak sini kondisi sekarang gimana. Ya gitulah Kak. Jadi emang namanya misi internasional, kita tuh melawan entitas yang emang like it or not ini powerful banget, bahkan juga memberi tekanan lewat Amerika. Jadi memang harus ngikutin alur, sabar, koordinasi terus dan ya ikut alur pelan-pelan tapi making forward gitu. Jangan jangan terlalu yang kayak wah gitu karena benar-benar kita harus konsisten sama ini misi perdamaian non-violent sailing. Jadi this is not military mission. Tiago, hello, assalamualaikum, sama jadi Tiago juga selalu ngingetin kita bahwa this is not military mission. We come with this tujuannya untuk bring the aid enter dan membuat koridor kemanusiaan. Jadi ya emang sebisa mungkin benar-benar ngikutin arus, jangan ada perlawanan sama sekali. Oh iya, soalnya mungkin ya itu pembelajarannya kalau ada perlawanan memberikan alasan mereka untuk melakukan kekerasan gitu ya. Memang ini berarti trainingnya benar-benar apa berintensif ya. Kalau boleh tahu training apa aja yang disiapin di sana? Oke, sebenarnya kan emang kita tuh nggak boleh ngasih tahu detail ya, benar-benar Heeh. dilarang. Bahkan Oh jangan kalau gitu yang confidential jangan ceritain. yang confidential, punten pisan aku nggak bisa ceritain. Paling gambarannya adalah kita siapkan lah gitu. Bagaimana nanti keberadaan kita juga harus bring positive vibes. Jadi jangan membahayakan diri dan orang lain. Terus crisis management yang kayak gitu-gitulah. Terus self management. Ya bagaimana keberadaan kita bisa bermanfaat untuk teman-teman sekapal. Karena
kondisinya juga nanti boatnya itu kan ya hasil dari banyak donasi dari berbagai negara juga ya. Dan kondisi boatnya tuh ada yang motor boat, ada yang sailing boat, itu kecepatannya beda dan ketahanan terhadap weathernya setahu aku juga beda ya yang aku nangkep. Jadi ada yang small boat, ada yang juga big boat gitu. Ada yang kayak 25 orang atau bahkan berapa puluh orang. Tapi ada juga yang 7 orang gitu. Ada bahkan yang 6 orang. Kemarin ada temanku orang Jerman cerita dia kebagian sailing boat 6 orang gitu. Dan ya semoga itu sesuai karena kalau yang berumur berumur kan kalau dapet yang sailing boat juga kasihan gitu. Maksudnya harus ngerek-ngerek apa. Jadi ya kayaknya akan disesuaikan lagi sih misalnya yang muda-muda yang sailing boat gitu gitu gitu. Masya Allah Kak, yang misalnya ya ustazah-ustazah yang ikut berlayar ke Gaza kan ada 3 ustazah ya. Ada Heeh. ustazah Uni Maimun yang dosen Unpad itu, terus ada Mhm. ustazah dua dari dari Adara, Ada. Numaya sama sama Teh Ipun. Jadi ada tiga Heeh. ustazah nih. Itu lagi diusahakan untuk bisa ya masuk kapal yang majority perempuan-perempuan lah karena kan kebutuhan sebagai seorang muslimah kan banyak ya Kak ya dan kita apa Ustadz Husin juga mengusahakan itu aku ngeliat di sini Ustadz Husin Gaza tuh benar-benar mengusahakan yang terbaik sih buat kita sampai aku ngerasa aduh alhamdulillah ya Indonesia tuh dikoordinir oleh orang-orang seperti Ustadz Husin, Ustadz Bahtiar Nasir yang emang ngerjain soal ini tuh pakai hati banget karena aku dicurhatin sama delegasi-delegasi dari negara lain, dari Irlandia, dari London, itu akhirnya banyak yang mundur karena uncertainty-nya ini gitu. Tapi kalau Oh. Indonesia tuh alhamdulillah gigi semua karena mungkin ini kita juga ada iman ya di sini tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Dan mereka, aku juga banyak belajar di sini dari yang bergerak atas dasar humanity itu, bule-bule itu pada total-total banget Kak. Jadi ada sisi malunya juga sih nih kita ngekor sama mereka. Tapi aku optimis saya lihat kondisi bagaimana ini berjalan. Mungkin next time Indonesia akan memimpin deh Kak. Karena Indonesia tuh apa ya bisa mengkoordinir dengan baik sih di sini delegasi-delegasi. Nah, memang siapa tahu ya ke depannya Indonesia akan jadi apa leadernya lah mudah-mudahan. Dari negara lain juga yang apa-apa minta tolong sama delegasi Indonesia. Mereka banyak yang kagum. Indonesia tuh termasuk yang rapi. Masya Allah. Dan kita tuh mematuhi peraturan dan lain sebagainya. Jadi banyak alhamdulillah yang suka sama orang Indonesia. Orang Indonesia mah dikenal ramah-ramah baik-baik Kak di sini. Wow. Ya sekaligus ini ya bersiar mengenai adab ya untuk mereka-mereka juga yang apa namanya dari negara lain ya. Jadi bangga gitu karena adab kita dikenal baik. Masya Allah. Berapa negara total perkiraan? Oh ya, sekitar 50-an kalau nggak salah. 50-an ya, berarti jumlah kapalnya akan banyak banget dong berarti. Iya, karena aku aku update tadi pagi kalau nggak salah kan update kan terus ada yang di grup internasional itu. Ada Heeh. kapal dari Italia sama Greece juga gitu yang nambah akan gabung. Itu kan berarti akan konvoy bareng-bareng, berangkatnya bareng gitu ya. Iya, Rencana mau berangkat tanggal berapa? insya Allah besok Kak. Besok ini. Insya Allah. Waduh. Gimana perasaannya kamu? Ya aku jalanin aja kalau udah kondisi kayak gini kan emang udah ups and downs banget. Uncertainty-nya kan teramat tinggi. Jadi I don't think that much. Bismillah aja Allah jaga, Allah lancarin kita semua. Gitu. Heeh, ya ya ya. Tapi memang kalau ngomongin uncertainnya sih gede banget sih memang kan Oh, satu. dinamikanya itu loh Kak, kayak pas kita datang harusnya apa-apa terus kan ada masalah cuaca juga, gerhana bulan, air pasang terus punten pisannya ada soal politik juga yang dari Amerika dan lain sebagainya gitu. Satu misialnya. Jadi emang dinamikanya tuh kita ikutin seluas mungkin aja. Karena aku yakin Piring Kompetinya tuh sudah mengusahakan dengan sebaik mungkin. Aku lihat yang kayak ada teman-teman steering community kayak Rebecca dan lain sebagainya dari negara-negara lain yang emang udah all out ya jadi land team
untuk mengkoordinir di sini. Mereka juga udah wah, optimal banget Kak, benar-benar Masya Allah. Jadi kita berusaha Ya. ikut ikut arus aja dengan seluas mungkin. Iya, karena ketidakpastiannya itu benar-benar tidak pasti. Karena kalau kita traveling kemana-mana, kita mendarat di mana, akan kemana, hotel mana, segala macam itu kan udah jelas ya itinerary-nya seperti apa. Ini kan justru keberangkatan ke Gaza itu mendaratnya di mana, kemudian nanti akan siapa yang menerima, nginap di hotel mana, semuanya serba uncertain, semuanya serba nggak jelas. Heeh. Emang kita tuh dipersiapkan dengan berbagai skenario. Kayak misalnya kalau misalnya di intercept gimana apa tindakan kita supaya kita nggak harm, nggak apa ya, nggak langsung ditembak meninggal di tempat gitu loh Kak. Karena jangan sampai yang Sampai terjadi begitu? di pelayaran. Ya kan nih, kalau Kak Ari lihat di Mati Marmara kan ada 10 yang syahid Iya, Kak. nah, yang saya itu. Iya, maksudnya benar-benar diusahakan non-violent sailing. Emang kita tuh ngebawanya tuh bantuan-bantuan. Bener-bener kayak, wah, bantuannya disiapkan sama steering committee di sini ya. Jadi kan ada teman-teman mau nitip beras dari Indo apa, aduh nggak bisa Bu, maaf berat bagasi dan mereka tuh lebih mengutamakan emang barang-barang bantuannya dibeli di sini karena kayak belum tentu mereka tuh bisa makan beras Indo apa dan lain sebagainya gitu loh Kak. Jadi untuk yang teman-teman yang airdrop kan juga apa-apa belanjanya tuh di Jordan, di sekitar Palestina gitu kan bahan-bahan makanannya. Jadi punten pisan teman-teman yang mau nitip dari Indo emang diutamakan Cash aja. di sini gitu karena hampir nggak mungkin sih kalau logistik bantuannya itu seperti beras dan lain-lain dibawa dari Indonesia karena cost juga kayak gitu. Cuma ini kita benar-benar mengusahakan sebaik mungkin sih untuk semuanya. Kemarin itu yang serangan drone itu, yang serangan drone ke salah satu apa kapal itu kan? Ya kapalnya Yusuf sama Greta. Itu kapalnya Yusuf. Yusuf di sana jadi yang live foto diserang itu dari IG-nya Yusuf kita ngikutin. Oh dari itu kapalnya Yusuf yang diserang sama kapalnya Greta. Iya, Yusuf Omar, heeh. Sin TV. Itu iya, kapalnya dia yang kena. iya Yusuf Omar. Aku ngeliatnya dari live dia. Oh, Aku tuh bingung banget sih karena berarti dari Israel sepowerful itu ya bisa masuk negara lain gitu tulis. iya tanpa ada nggak berani dibantah gitu udah melewati apa teritori yang berbeda. Jatuhnya itu kan sebenarnya udah invasi. Iya dan menurut aku ya ini nih nah ini kan banyak banget ya Kak kita berkoordinasi kita maksudnya aku pribadi aku tuh amazed banget ngelihat manusia berbondong-bondong dari berbagai negara gitu ya. Dan nanti kalau insya Allah besok kita berlayar bareng-bareng, apalagi dari Barcelona ikut, dari Yunani ikut, dari Italia ikut, yang dari Tunisia juga udah ready, itu pasti akan memecah perhatian Israel terhadap genosida yang lagi mereka lakukan di Palestina. Jadi pikirannya terpecah karena kan pasti banyak banget kapal yang harus mereka hadang dan lain sebagainya kan. Jadi ya semoga aku yakin bagaimanapun misalnya misi ini berhasil atau tidak, we do our best dan semoga ini bermanfaat untuk Gaza. Ya, tentunya juga mestinya mereka juga berhitung sih ya karena ini mata dunia lagi ke sana kan. Dan ini bukan cuma satu negara, nih 50 negara dan ini bukan misi militer, ini kemanusiaan gitu. Non military mission. Tiago benar-benar ngingetin kita semua untuk mention itu berkali-kali. Tapi lucunya Kak, media barat kagak ada yang ngeliput. Greta kemarin marah-marah gitu di toa gitu. Where's Western media? Where's Western media? Ya medianya kalian-kalian lah pasti yang punya akun-akun. Nah kita bagian ngamplify aja nih di Jakarta. Benar-benar gokil. Tapi juga aneh banget deh Beta. Kemarin aku upload tentang em, apa Global Summit Flotilla kena take down. Katanya false information. Oh ya begitu Ternyata udah mulai udah sekarang. ternyata udah mulai ngurangin semua yang berhubungan sama Global Summit Flotilla ini. Dari Flotilla Coalition. Jadi ya emang kita posting-posting aja lah entah apa Ya yang bisa posting yang reach banyak aja. orang-orang. Iya, jadi keep posting negara-negara lain yang kasihan gitu. Kalau kita kan alhamdulillah Indonesia banyak ya yang support. Alhamdulillah, masya Allah yang repost ini sebagai negara-negara lain. Kemarin aku cerita-cerita sama teman sekapal dari Jerman gitu. Kan kita udah dibagi-bagi kemarin. Kayak cerita dia posting reach itu
dikit banget gitu karena emang ya walau apa dia bilang sih our government failed us, tapi orang-orang Jerman banyak banget yang support Palestine dan itu teman-teman baru yang ngobrol sama aku tuh non Muslim. Iya, memang justru ini yang membuat kesulitannya mereka juga untuk cari pencitraan kan, bukan kalau alasannya agama lain cerita. Jadi mereka kan pasti memfitnah Islam, akan apa namanya punya ideologi untuk menghabisi Yahudi kan gitu. Nah buktinya itu bukan Islam ini, banyakan juga non Muslim gitu. Bahkan yang briefing-briefing kita non Muslim kak yang udah Heeh. berpengalaman berlayar dengan Denul Flotilla. Ini yang flotilla ini apa foundernya non Muslim? Setahu aku kemarin dari brief yang umur 84 tahun itu namanya Greta Hughes atau Greta Berlin gitu. Nama IG-nya True Greta, Greta Berlin. Dia, ya dia founder Global Freedom Flotilla Coalition kalau nggak salah ya. Itu non-Muslim dari Amerika. Iya, ya. Ya, ya, ya. Kalau Mavi Marmara kan dari Turki ya waktu itu ya. Di Turki. Tapi ada banyak juga non-Muslim yang ikut. Salah satu kemarin aku ngobrol, ada namanya Anne Summer. Itu 79 tahun. Dia bukan Muslim, dia US citizen. Dia penyintas Mavi Marmara. Udah pakai tongkat Oh. gitu Kak, tapi masih gigih briefing kita tentang kondisi di kapal gimana dan kalau di intercept kita harus gimana apa itu Masya Allah deh hati hati orang tuh banyak-banyak banget di sini. Aduh, Hmm. benar-benar Masya Allah. Wah, di sana berarti kan udah ribuan orang guys. Ribuan orang ini ribuan dan akan berjalan bersama-sama gitu. Ini bukan bukan urusan agama ya bagi mereka yang non muslim juga, bahwa ini adalah udah kemanusiaan. Bayangin teman-teman semua ya, di sana mereka ini non muslim berkumpul karena mereka masih punya hati nurani gitu. Nah, bagaimana teman-teman kita nih sebangsa setanah air, mereka ini saudara kita juga, masih kemudian apa namanya? Lebih memihak kepada penjajah. Dan sekarang ini kalau kita bilang adalah sebuah apa namanya trigger baru apa breakthrough lah. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan dan juga sukses. Walaupun apapun itu, Israel kan negara yang tanpa peraturan ya. Mau ngelanggar juga nggak ada yang hukum gitu kan. Pasti ada eh, kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi gitu. Bayangan kamu gimana? Apa sih yang terburuk bisa terjadi? Ada banyak banget sih Kak skenario yang dipelajarin dan bagaimana cara kita menyingkapinya. Aku nggak tahu ya, aku boleh ngomong di sini ya. Cuman intinya ya, ya yang terburuk adalah ya kita diintercept gitu, gitu sih. Di intercept sama IOF sama IDF. Yang sekarang kita bilangnya IOF ya, karena kan IDF fans kan kalau IOF kan occupied gitu. Iya, maksudnya ya kemungkinan paling buruk tuh di intercept sih menurut aku dan menurut kita semua. Oh gitu. Karena aku ngeliat ya, kalau nggak salah punten pisan mungkin Kak Ari bisa ngecek lagi datanya. Madrid itu diintercept di jarak 120 km dari perairan Gaza. Terus kemarin Handana diintercept lebih jauh lagi kalau nggak salah 200-an km gitu. Jadi emang mungkin ya plan mereka biar nggak biar kita semua yang rame-rame ini nggak masuk ke perairan Gaza intercept, tapi kita juga ada strategi sih untuk bisa uh, terus berikhtiar bikin koridor kemanusiaan di sana. Begitu sih yang Oh. bisa aku ceritain. Ada beberapa skenario yang emang insya Allah diusahakan. Kalau 200 kilo masih jauh sih sebenarnya. Dari pantai itu masih jauh, tapi kan kalau sebanyak itu kan mau di intercept yang mana duluan kan bingung juga tuh kalau semuanya jalan bersamaan kan. Aku lihat kemarin beberapa kayak bikin apa diskusi-diskusi gitulah soal strategi dan sebagainya. Intinya di sini aku lihat orang-orang tuh benar-benar ikhtiar yang terbaik buat memberikan bantuan ke Gaza untuk bikin koridor kemanusiaan. Dan ini benar-benar orang-orang yang bergerak atas dasar nurani, simpel aja untuk let the aid enter, untuk bring the aid enter. Gak ada, gak ada misi kekerasan sama sekali di antara kita semua itu. Dan mereka benar-benar menyaring orang-orang yang uh, tidak tidak berbackground kekerasan gitu Kak. Jadi emang selektif banget mereka sama Instagram apa semua. Nah, kalau
apa namanya, ada nggak strategi? Apalagi kan teman-teman ini banyak yang influencer ya. Ketika mendekati daerah sana mulai pada live gitu. Yang live-nya kemudian akan direkam gitu. Maksudnya jadi apapun yang terjadi ada buktinya gitu. Iya, insya Allah sih, insya Allah adalah Pak, ada pasti Kak gitu. Semoga nanti juga internetnya Starlinknya kuat ya, karena katanya insya Allah rencananya tiap kapal eh, akan dipersiapkan dengan internet Starlink. Pastinya ada insya Allah. Oh. Insya Allah kita akan terus update. Kita akan terus update. Cuma emang ada beberapa hal dari media guideline-nya kemarin di brief yang emang emang nggak bisa kita update karena benar-benar takut takut terpatahkan Kak, sama Israelnya. Oh. Jadi bahkan kita komunikasi juga ya nggak pakai WhatsApp gitu. Ada apps lain yang lebih aman dan sebagainya. Jadi kayak benar-benar apa ya, diusahakanlah semoga tidak terdeteksi optimal. Kita berusaha semuanya optimal. Iya, misalnya misalnya lagi live ya teman-teman. Misalnya live, Ciki live kemudian kita infokan ke seluruh Indonesia untuk menonton live itu dan merekamnya gitu. Jadi memang kelihatannya Ciki sendirian, tapi di belakang Ciki mata-mata yang apa namanya, ada jutaan mata yang ikut menjadi saksi. Mau nggak mau kan itu bagian dari protection ya. Mereka juga kan negara yang apa butuh pencitraan gitu. Mereka nggak mau kelihatan buruk kan. Benar Kak, dan sebenarnya nih orang Indonesia, orang Malaysia, kita kan yang negaranya tuh nggak ada hubungan diplomatik sama Israel ya. Iya. Jadi memang kita tuh benar-benar mengandalkan eh, civil power Kak. Kita benar-benar mengandalkan teman-teman, ini deg-degan juga sih. Kita benar-benar mengandalkan teman-teman di Indonesia buat menjaga kita, buat berisik. Karena emang kemarin pas briefing soal legal dan lain sebagainya, Indonesia sama Malaysia nih yang challenging banget karena nggak ada hubungan diplomatik, tapi di situ kita bangga berarti negara kita emang firm banget apa ngecap Israel tuh penjajah gitu, dan nggak ada eh, apa nggak ada tidak ada terbantahkan tentang itu gitu. Tapi ya emang kita mohon sih buat teman-teman di Indonesia buat menjaga kita, karena yang bisa menjaga kita tuh kalian dengan berisik. Hmm. Nanti Ciki suatu saat kalau punya anak bisa jadi cerita nih. Dulu mama kamu dulu ikut datang lu bapak ke Gaza lo gitu. Masya Allah. Bismillah. Heeh. Masya Allah. Eh, Cik, berapa jam? Gimana gimana gimana? Well, gimana? Kemarin kemarin kenapa kemarin? ada ada beberapa lumayan banyak relawan kita ya yang udah bolak-balik Gaza gitu, Heeh. ada dokter, ada apa. Jadi emang kita juga di antara orang Indonesia udah saling mempersiapkan satu sama lain, nanti kalau sampai sana apa yang harus dilakukan supaya tidak membuat kerumunan apa dan lain sebagainya, tapi tetap bisa memberikan bantuan. Jadi we have a lot of plan, A B C D E F G gitu. Kayak ya Masya Allah sih dalam hari-hari ini, walaupun pelayarannya dari kemarin sempat tertunda karena berbagai hal yang dinamis ya, tapi kita tiap harinya tuh terus memantapkan satu sama lain sih untuk makin siap dalam pelayaran ini. Berapa lama, Cik, perjalanan dari Tunis ke sana katanya? Kalau nggak salah sekitar 6 hari 8 hari ya, tergantung cuaca. Jadi 8 kadang, hari. iya iya, jadi kalau bolak-balik ya 16 hari insya Allah. Insya Allah. Dan kalau uh, iya Gi, kalau lancar, em, dan juga tergantung motornya tuh motor boat atau sailing boat. Itu ngaruh banget Kak. Ih, 8 hari di laut berarti kamu. Iya Kak, udah nggak mandi itu udah nggak mikirin. Jadi emang kemarin ada survival class juga gitu. Bagaimana air itu emang ya untuk konsumsi minum dan lain sebagainya. Kalau mau wash, wudhu atau mandi itu emang pakai air laut. Jadi emang bau asin. Ah, Ada. Dan kalau kata Bang Amar, Bang Risalah Amar, air laut itu suci. Jadi kalau kita wudhu ya pakai air laut aja.
Insya Allah, Ya ini emang namanya asin dan benar-benar. licin ya Kak, air laut. Iya, dan setelahnya akan lengket kan? Iya, tapi ya gimana? Dan kemarin tuh di brief ya sama Tiago. Emang 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 ini bukan selfie boat, apa bukan selebriti selfie boat. Ini emang misi kemanusiaan yang challenging banget. Bahkan mereka dan steering committee-nya tuh tidak ada keeksklusifitasan. Boat itu ya sama aja kayak kita. Bahkan apa Yasmin Acha, Rima Hasan, Tiago cerita mereka tuh makan juga paling akhir apa dan lain sebagainya gitu. Emang di sini tuh kayak semua itu egalitarian sih Kak. Kayak kemarin aku nyamperin Greta juga kayak ya Greta gitu Indonesia sending prayer to you gitu kan kemarin kapalnya kan habis kena dari drone kan gitu. Jadi emang di sini tuh egalitarian gitu semuanya sederajat ya Masya Allah dan eh, diajarkan juga gitu bagaimana untuk mikirin satu sama lain bahan yang kita bawa itu ya diutamakan ya untuk asupan untuk minum jadi apa-apa pakai air laut dan sebagaimanapun nanti kita tidak nyaman dan sengsara gitu ya di atas boot nggak ada apa-apanya dibanding apa yang Palestinian people, Gaza people hadapi setiap hari. Jadi kalau kata Greta ini exposure-nya semuanya ke Gaza karena apa yang kita rasakan itu benar-benar nggak ada apa-apanya dibanding apa yang Gazan people sedang hadapi sekarang. The genocide is still happening right now. Wih, ini benar-benar perjuangan guys. Jadi memang bukan hal yang mudah ya. Bayangin juga ya memang ya. Selama 7-8 hari di laut ya. Udah pasti sulit untuk mandi, buang air. Ya boro-boro. Ini kerudung nggak udah asli Ah, tapi ya nggak apa-apa ini emang bukan buat jalan-jalan it's not a selfie bukan celebrity selfie buat kalau kata Tiago jadi yang aduh yang kita hadapin sekarang agak ada apa-apanya dibanding Palestinian and Gazan people facing right now mereka loh yang ngomong gitu ingetin kita misalnya kalau kita diingetin sama bule-bule non muslim kak malu sih ogut kak. ya Allah. Kita tuh semestinya ini kan acara ini yang mengingatkan bahkan non muslim gitu ya. Bagaimana kita harus bersiap dengan kondisi cobaan yang terberat sekalipun karena ternyata nggak ada apa-apanya dibanding apa yang dirasakan oleh warga Gaza. Padahal umat Muslim itu udah diingetin sebelum beliau ngingetin tuh eh, para nabi gitu, para apa guru-guru kita, imam-imam terdahulu udah ngingetin kita. Coba kita sendiri mungkin ya itulah mungkin sifatnya kaum muslimin ya gitu. Baru ketika orang lain bergerak baru akhirnya semuanya pada ikutan. Oh ini benar-benar. Padahal dari dulu guru kita udah ngingetin ya. Cuma memang ini mungkin kadarullah ya. Wasilah dengan ikut sertanya seluruh dunia membuat ini jadi gerakan kemanusiaan. Dan ini sepertinya akan menjadi wajah. Jadi ibaratnya hal ini tentunya akan dicatat oleh sejarah. Kejadian ini akan dicatat oleh sejarah dan di sejarah nanti akan terlihat siapa orang-orang yang berdiri untuk saudaranya. Jadi teman-teman semuanya, kalau sekarang mungkin kita belum bisa berbuat apa-apa, lakukan yang terbaik, bisa speak up, bisa doa segala macam. Tapi pastikan nanti cerita ke keturunan kita bahwa kita stand on the right side of history. Masya Allah ini. Bayangin, Ciki ini ninggalin banyak aktivitasnya di Jakarta. Sekarang udah ada sekitar 8 harian, semingguan di sana ya. Maaf ini event-event yang tiba-tiba aku cancel. Iya, iya. Jadi udah semingguan di sana dan kalau berangkat juga akan ditambah 16 hari lagi ya. Kalau nyampe langsung pulang ya. Kalau nyampe langsung pulang tuh 16 hari berarti kan. Berarti sebulan lah. Oh iya siap. Iya. Tapi kan sampai di sana ini kan kayak one way ticket loh. Karena baliknya belum tentu kapan kan? Iya lagi betul. Iya kan? Itu one way ticket kan? Pasti kamu tiket pesawat balik dari Tunis ke Indonesia juga belum dipesan. Iya sih. Karena uncertainty-nya Kak. Bener itu. Tiket baliknya dari Gaza tanggal berapa juga belum tahu kan? Iya belum. Belum tahu kan? Tapi apapun aku ngikut arahan Ustadz Hussein sih. Nah. Kita patuh di sini sama pemimpin kita Kak. Beneran karena harus terkoordinasi dengan baik ini. Ada pesan nggak buat teman-teman yang di Indonesia nih di Jakarta yang juga memantau yang kemudian ngelihat bahwa
ini bukan perjalanan asal perjalanan biasa, ini perjalanan yang ini menunjukkan marwah ya, bahwa kita berdiri bersama saudara kita yang ada di sana gitu. Apapun jarak terdekat menuju ke lokasi tersebut, ya itu yang akan di. Ini seperti semangatnya apa namanya? Ayub siapa namanya? Ayub Al-Ansori, sahabat Rasulullah SAW. Yang ketika dibilang katanya adalah pasukan terbaik yang bisa apa namanya naklukkan Konstantinopel, dia merasa harus dia jadi orangnya, padahal kemudian sampai di sana beliau meninggal, tapi tolong dikuburkan aku ke jarak terdekat dengan apa benteng Konstantinopel. Ya Allah. Jadi walaupun beliau nggak lulus, minimal he died trying, dibilang. Aduh, masya Allah. Nah sekarang ini kita lihat ini di dunia modern seperti sekarang ini ada kejadian seperti ini kan. Ini kayak cuma di dongeng sejarah doang gitu kan. Ada pembantaian terbesar dalam sejarah di dunia modern seperti sekarang ini, informasinya udah mulai apa namanya yang mulai mudah cepat, itu bisa kejadian kan aneh. Ini ada genocide di negara apa namanya di era modern seperti sekarang ini, dan ada gerakan yang kemudian kemanusiaan yang benar-benar uncertain banget ya ibaratnya, tapi semua bergerak. Ini juga baru ada lagi maksudnya ini baru ada, ini pasti sejarah nyatet lah ini kejadian kayak gini. Waduh, ada nggak pesan buat teman-teman yang di Indonesia? Oke, pesan aku adalah buat teman-teman, aku yakin ya ada banyak bahkan teman-temanku yang mau ikut, tapi memang kapasitasnya tuh belum bisa ikut semua. Tapi semangat mereka luar biasa. Jadi buat teman-teman di Indonesia, kita terus berjuang bareng. Dan kalau kata Profesor Abdul Fattah NYC, Indonesia itu diharapkan menjadi salah satu basis keilmuan terkait Baitul Maqdis. Jadi aku pun juga sangat menghargai apa yang Kak Ari lakukan dengan podcast-podcastnya. Aku tuh pendengar podcast Ari banget. Nah, dari Kak Ari tuh Alhamdulillah. aku banyak terupdate tentang Palestina dan Bumi Syam dan lain sebagainya. Karena nggak banyak kan Kak podcast yang konsisten mengangkat tentang itu. Jadi aku berharap teman-teman terus memantapkan keilmuan terkait Baitul Maqdis, berjuang dari Indonesia, dan terus bersamai kami ketika kami nanti berlayar. Karena benar-benar yang bisa membuat kami lebih aman tuh suara-suara kalian. Insya Allah. Semoga dilancarkan ya Ciki. Ya, dan sebenarnya aku ada sedikit ketakutan Kak. Aku tuh takut ujub dengan apa ya, beberapa orang bilang kita yang berlayar itu heroes dan lain sebagainya. Aku di sini mengatakan we're not heroes, benar-benar bukan. Yang kita lakukan semua, yang Kak Ari lakukan, semua teman-teman itu basic humanity. Dan the real heroes itu adalah mereka yang di Gaza menurut aku. Jadi please, kita tuh bukan pahlawan atau apapun. Aku tuh takut banget kalau baca narasi itu. Yang kita lakukan benar-benar basic humanity dan exposure-nya please ke Gaza. Karena jujur, di bubble aku tuh sekarang berita tentang Gaza tuh udah dikit. Jurnalis-jurnalis yang aku follow udah mostly meninggal, udah tinggal dikit yang masih hidup. Jadi berita-berita terkait genosida yang sampai sekarang terjadi di Gaza tuh udah semakin dikit. Jadi kita melakukan gerakan besar ini tujuannya juga untuk menumbuhkan giroh perjuangan terhadap Palestina kembali gitu, biar pembicaraan terkait Palestina dan Gaza itu ada lagi di radar teman-teman. Jadi please keep talking about Palestine, please keep voicing the voiceless about Gaza, dan please spreading semangat tentang ini. Gak apa-apa Cik, tapi Masya Allah nih luar biasa. Misalnya nih, kan ada juga yang memantau memang tayangan-tayangan mengenai Palestina di channel kita. Misalnya ada yang nonton tayangan ini orang Gaza dan mereka menunggu kedatangan gitu. Mau ngomong apa Cik? Gazans people were coming. I cannot wait to hug Gaza's children, Gaza's kids. Aku kalau bisa sampai sana aku pengen pelukin anak-anak Gaza satu-satu sih Kak, pengen ikut suapin, pengen ikut ngurus. Ya semoga Allah membersamai langkah kita sampai kita bisa sampai Gaza. Amin. Gaza's people, you're not alone. We're coming insya Allah. Masya Allah.
Ya mudah-mudahan teman-teman di sana juga menyaksikan ya. Kemudian ini sebuah harapan lagi yang baru datang dari apa namanya Freedom Flotilla ini ya. Sekarang bagaimana misalnya tayangan ini ditonton sama Papa? Mau ngomong apa sama Papa? Ayah maaf ya aku sampai sejauh ini. Itu aja aku tuh aduh tiap komunikasi Maya minta maaf mula meminta ridho sih karena udah sampai sejauh ini aku 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 akan bisa optimal tapi aku juga sangat ngerti ya ngerti ayah udah bisa ngasih ridho aku sejauh ini aku tuh paham ya ini bukan hal mudah buat ayah tapi ayah tuh ayah terbaik yang aku milikin dan aku mohon banget sih ridho ayah untuk membersamai misi ini dengan doa ayah. Aku perlu banget doa ayah. Aku tinggal punya ayah ini. Masya Allah. Masya Allah. Kak Bella apa Kak Bella nggak disalamin? Banget. Kakakku tuh luar biasa banget Kari. Jadi aku kan nggak selalu bisa posting karena kalau kita di barak kan nggak ada sinyal kan. Jadi itu bangunannya kayak apa ya apa kayak internet apa tuh kayak nggak bisa. Kalau di luar waktunya juga nggak banyak. Jadi aku tuh kirim-kirim video ke grup yang ada kakak dan kakak tuh yang ngedit-ngedit kolaborate ke aku. Jadi kakak-kakak biar teman-teman tuh terupdate juga terhadap eh, gerakan kita di sini dan kondisi kita di sini. Jadi, wah kakakku tuh Masya Allah bantu banget sih. I love you Mbak. Masya Allah. Yang mudah-mudahan Ayah Ikang menyaksikan dan juga bangga dengan putrinya juga almarhumah Mama juga kemudian diberikan tempat terbaik juga ya dengan effort ini menjadi tawasul dari putrinya untuk Mama gitu ya. Karena ini perjuangan yang kemudian pahalanya pasti akan menjadi jariah orang tuanya juga insya Allah mudah-mudahan. Dan tadi juga Ciki bilang bahwa jangan sampai kemudian ada perasaan yang kemudian membuat jadi ujub. Tolong arahkan exposure-nya semua hanya untuk Gaza ya. Jadi pahlawannya termasuk kalian-kalian juga guys yang mendoakan juga itu. Allah pasti akan hitung insya Allah. Kalau Kak Ari, makasih ya terus bersamai semuanya terkait Gaza. Iya, cuma bisa begitu doang soalnya nggak seperti kalian. Tapi keep update ya. Iya, insya Allah. Kalau ada sinyal mah kita keep update. Tapi emang uh, hektik banget sih, Kak. Jadi kadang tuh nggak ke-update karena mengikuti alur di sini. Harus jalan ke sini, harus jalan ke sini, ini briefing di sini, ini bot di sini kayak aduh. Ya kalau tiba-tiba ada informasi yang mendadak dan urgent, monggo silakan kita terbuka selalu ready. Terima kasih Ciki waktunya, semoga dimudahkan dilancarkan. Salam buat Ustadz Amar, Hussein dan semua yang berangkat ke sana kita bersamai dan kita pantau, kita akan menjadi mata di belakangnya untuk mengamplify informasi ini supaya insya Allah mudah-mudahan ini adalah titik awal terbukanya gerbang dari Gaza insya Allah. Via Manila ya, Ciki. Kak, makasih banyak doanya. Semoga sukses semuanya. Allah bless you Kak Ari. Amin sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guys, makanya langsung aja follow IG-nya Ciki ya. Nanti saya tulis di caption juga. Follow IG-nya juga gerakan apa namanya? Sumut Konvoy. Apa Cik? Mumpung masih ada nih. Namanya IGPC Official. IGPC Official juga di follow, di update gitu. Jadi pastikan apa yang mereka share kalian reshare lagi teman-teman semuanya sebelum akun tersebut kemudian harus mungkin syahid juga gitu. Nah ini ibaratnya perjuangan dari perjalanan Flotilla ini adalah teramplify. Jadi yang jalan itu yang di lapangan adalah yang kemudian membuka gerbangnya, tapi tugas teman-teman amplify gerakan ini. Tanpa amplifying kayaknya akan jadi kurang tajam karena media barat tidak mengcover dan sekarang ini senjatanya selain mereka adalah peluru-peluru dari jempol-jempol teman-teman semuanya. Ayo manfaatkan mumpung punya kesempatan. Ya, namanya lah Global Sumut Flotilla. Ya, langsung aja dicari dan juga di-follow. Sampai ketemu lagi, jika dirasa menarik monggo silakan share link ini sebanyak-banyak ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi, kita akan update berikutnya dari gerakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.